Pernah merasa hidup terasa berat padahal kamu tidak sedang malas, tidak juga menyerah, tapi entah kenapa hati tetap lelah. Jika hari ini kamu sedang berada di titik itu, jangan pergi. Mungkin ini cara Allah memanggilmu untuk kembali kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di titik hidup di mana semuanya terasa berat? Bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena hidup memang sedang menguji. Hati lelah, pikiran penuh, doa terasa belum sampai. Lalu kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah Engkau mendengarku?" Saudaraku, jika pertanyaan itu ada di hatimu, maka video ini adalah jawabannya. Karena Allah tidak pernah tuli, Allah tidak pernah lalai, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Allah mengajarkan kita dengan logika yang sangat sederhana. Jika kamu kesulitan dalam pelajaran, kamu mencari guru. Jika handphone rusak, kamu membawanya ke tempat servis. Jika motor bermasalah, kamu pergi ke bengkel. Jika tubuh sakit, kamu datang ke dokter. Itu semua adalah fitrah. Itu semua adalah akal sehat. Sekarang pertanyaannya, dan jika hidup yang bermasalah, kepada siapa kita datang? Banyak orang datang ke manusia, curhat ke sana-sini, mengadu ke media sosial, mencari pelarian. Padahal manusia juga terbatas, manusia juga lelah, manusia juga punya masalah. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Allah seakan berkata, "Datanglah kepadaku. Aku tidak pernah sibuk, aku tidak pernah tidur, aku tidak pernah bosan mendengarmu." Masalah kita bukan terlalu besar, hanya saja kita sering datang ke tempat yang salah. Padahal solusi sejati hanya ada pada Allah. Saudaraku, Allah tidak punya batas dalam memberi. Manusia memberi karena punya. Allah memberi karena Dia Maha Kaya. Manusia memberi jika mampu. Allah memberi tanpa perlu izin siapapun. Bengkel hanya bisa memperbaiki motor rusak. Allah mampu mengganti dengan yang jauh lebih baik. Dokter hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan kesembuhan. Maka jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah. Allah cukup berkata, "Kun fayakun, jadilah maka jadilah." Yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mudah bagi Allah. Yang terasa mustahil menurut logika, sudah tertulis dalam takdirnya. Masalahnya bukan pada Allah, masalahnya seringkali pada iman kita. Apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah mampu mengubah segalanya? Sabar bukan diam. Sabar bukan menyerah. Sabar adalah tetap taat. Di saat hidup terasa sempit, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Artinya, saat kamu sabar, kamu tidak sendirian. Air mata yang jatuh dalam sujud, Allah melihatnya. Doa yang tertahan di dada, Allah mendengarnya. Keluh kesah yang tak terucap, Allah mengetahuinya. Tidak ada satu pun rasa sakitmu yang sia-sia di sisi Allah. Allah tidak pernah berkata, "Jangan sering-sering berdoa." Justru Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya. Doa bukan tanda lemah. Doa adalah tanda iman. Kadang doa dikabulkan langsung, kadang ditunda. Kadang diganti dengan yang lebih baik, tapi satu hal pasti, tidak ada doa yang sia-sia. Jika hidupmu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Emas tidak akan murni tanpa dibakar, hati tidak akan kuat tanpa diuji. Mari kita jujur pada diri sendiri. Sudah seberapa sering kita datang kepada Allah saat hidup terasa lapang,
Atau kita baru ingat Allah saat semua pintu tertutup? Allah tidak pernah pergi, kitalah yang sering menjauh. Jika hari ini kamu lelah, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Dan Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dalam keadaan lemah. Karena saat itulah Allah menunjukkan kekuatannya. Akhirnya kita sampai pada satu pelajaran besar. Jika hidupmu bermasalah, datanglah kepada Allah. Jika hatimu sesak, datanglah kepada Allah. Jika doamu belum terjawab, bersabarlah. Dan tetap datang kepada Allah. Karena Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya Allah, kami titipkan semua keluh kesah kami kepadamu. Tenangkan hati kami, lapangkan dada kami, dan kabulkan doa-doa kami di waktu terbaik menurutmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, jika Anda sedang diuji atau memiliki cerita hidup yang ingin disampaikan, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan jangan lupa, like dan subscribe akun Ayah Jayid Subang, serta share video ini, agar lebih banyak hati yang dikuatkan oleh pesan kebaikan ini.